Gubernur Jawa Barat kembali bikin gebrakan. Ia berniat memperlakukan jam malam untuk para pelajar maksimal pukul 8 malam. Lagi-lagi Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Gubernur Jawa Barat ini mengklaim akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dalam aturan pembatasan jam malam ini, Deddy akan menetapkan batas maksimal pelajar berada di luar rumah adalah pukul 20 malam. Ia juga berharap di atas jam 8 malam tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di luar rumah. Lakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah, karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, usai mengikuti 2 pekan pendidikan di barak militer, 39 siswa bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Tangis haru pun pecah dari para orang tua saat melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Pertemuan antara para orang tua dan siswa di barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda, Kabupaten Purwakarta mengandung haru. Tangisan para orang tua tak terbendung melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Di barak militer ini, alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala, bisa jadi soleh gitu. Ibu maaf, ini cucunya Bu ya? Iya. Sebelum dikembalikan kepada orang tua, anak-anak ini mengucapkan janji tidak akan mengulangi kenakalannya kembali. Saya lebih baik dari sebelumnya dan saya akan ibadah selalu. Itu kan mereka sudah dapat tulisan-tulisan dari diri mereka sendiri, ditulis di piagam. Tadi yang di piagam itu ada tulisan mereka sendiri, janji mereka terhadap dirinya, janji mereka terhadap lingkungannya, janji mereka terhadap sekolahnya, janji mereka terhadap orang tuanya. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka walau bagaimanapun mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Selanjutnya 39 siswa ini bersama orang tuanya dibawa ke kantor Pemkab Purwakarta sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pengecekan perilaku mereka masing-masing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa Jabar berhasil mengendalikan harga barang dan jasa di daerahnya. Namun karena jumlah penduduk yang besar, Jabar juga menyumbang angka kemiskinan yang tinggi. Ya, menurut Tito, salah satu provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi adalah Jawa Barat. Tito menambahkan meski pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah yang ada di Jawa Barat cukup tinggi, namun tidak paralel dengan tingkat kemiskinannya. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Prime pemirsa. Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan mengintervensi.
Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum, jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam kasus ini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut apa yang ada di dalam dakwaan merupakan hasil dari penyidikan. Dan berikut keterangan lengkap Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar. Majelis Hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini. Ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah Sebelumnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi telah diperiksa oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan Budi Ari terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pada Kamis 19 Desember 2024, Budi Ari pernah diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait judi online. Namun, ia enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Bapak, gimana pemeriksaan di dalam, Pak? Nunggunya lama nggak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama.
sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan.